Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan kasasi terkait kekalahannya dalam perkara di PT UN melawan warga Bidara Cina. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan sedang menyelidiki kesalahan yang menyebabkan kekalahan Pemprov di PT UN. Meski kalah, Ahok mengaku puas dengan kinerja Biro Hukum Pemprov DKI. Ahok juga membantah jika Pemprov DKI Jakarta disebut kurang sosialisasi sebelum penertiban. Menurutnya tidak mungkin ada gugatan jika Pemprov tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pada 25 April lalu, PT UN memenangkan gugatan warga Bidara Cina terkait dengan penetapan lokasi proyek sodetan Kali Ciliwung. Kita ada pendekatan kok, kamu lihat ini aja logikanya. Hampir semua penertiban mengatakan tidak ada sosialisasi. Dari zaman Waduk Pluit. Lucunya, arti sosialisasinya supaya kamu tahu akan ada penertiban. Ya kan, kamu tinggal tanah negara. Kamu mengaku nggak tahu. Kira-kira gitu laporannya, lapor ke HAM, macam-macam. Yang pertanyaan saya, kamu tidak tahu kok bisa lapor ke HAM? Kamu kan merasa tidak ada sosialisasi dari saya. Tapi kok tidak ada sosialisasi dari saya, kok kamu bisa lapor ke HAM bahwa kamu mau ditertibkan. Terus kamu pakai pengacara. Aku jadi bingung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan presiden baru untuk reklamasi. Ya, menurut Ahok, peraturan presiden tersebut nantinya akan menyesuaikan undang-undang yang ada terkait pemberian izin reklamasi. Ahok menegaskan peraturan presiden reklamasi yang segera dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan Perpres yang baru untuk menyempurnakan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta. Peraturan presiden ini akan mengatur mengenai wilayah kerja pelabuhan dan lokasi strategis nasional di Teluk Jakarta. Selama ini pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta mengacu pada Perpres yang lama, namun kemudian muncul benturan dengan ketentuan-ketentuan yang terbit setelah itu. Polemik terus berkembang hingga proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Pasti keluarkan Perpres untuk menyesuaikan undang-undang yang baru keluar. Karena kan ada kelautan, ada pesisir, macam-macam kan. Jadi beliau akan keluarkan, termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah, jadi biar dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang... Abraham Lunggana atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang memadai dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Ada kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat, ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nebuannya bahwa Andika yang kakak. Beliau kita sebagaimana ketahui sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon. Nah, kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau. Lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lampirkan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu berangkat kepada Politisi P3 Abraham Lunggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil
formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyerahkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum, ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penjaringan Partai Demokrat yang tadi barusan mengatakan adalah 3 orang teman-teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balik DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. M. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, M. Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini M. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Selain M. Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Kan ada 2 perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin, ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum Jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi. Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, 3 mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. 3 mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Velfire bernomor polisi T1978 dan 2 buah mobil Rubicon bernomor polisi D50KR dan B1100SCM. Penyitaan 3 mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, 2 jaksa di Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Kita beralih ke informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung meski kalah atas gugatan warga Bidara Cina di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan gugatan warga Bidara Cina telah menghambat proyek sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur menjadi terhambat. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta telah mengabulkan gugatan warga Bidara Cina atas penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum menerima salinan putusan dari PT-UN Jakarta. Pemprov nantinya akan mempelajari apa penyebab kekalahan Pemprov DKI dan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui dengan adanya gugatan dari warga Bidara Cina, proyek sodetan Ciliwung menjadi terhambat. Nggak tahu, tapi kita sudah minta tim hukum untuk pelajari kasasinya, karena putusannya seperti apa, akan siapkan kasasi itu aja. Karena ini proyek kan bukan proyek saya, ini proyeknya pemerintah pusat sebetulnya. Dan itu pun dia juga tidak memiliki tanah di situ sebetulnya.
Ini hanya mungkin, saya nggak tahu apakah karena mereka dianggap kurang sosialisasi atau apa, kita melakukan yang betul tahapannya. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta mengaku telah melakukan sosialisasi kepada warga tentang perubahan luas lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung, walaupun hanya melalui website. Sementara proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur akan tetap dilakukan hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Masih tetap lanjut, kan ini belum ada putusan inkrah, masih tetap berjalan, kecuali memang udah inkrah, ya udah ada putusan hukum yang kekuatan hukum tetap bahwa itu harus dibatalkan. Nah, ya kita nanti lihat terakhirnya gitu seperti apa. Sebelumnya, warga Bidara Cina mengajukan gugatan ke PT UN terhadap SK Gubernur nomor 2779 tahun 2015 tentang penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah tanpa pemberitahuan warga. Majelis Hakim PT UN akhirnya memenangkan warga Bidara Cina karena SK yang dikeluarkan Ahok dinilai melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Dari Jakarta, Bremana Tenaya, Eva Loswita, Metro TV. Puluhan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjai sudah dipindahkan di sejumlah lapas yang ada di Jawa Barat, diantaranya di Garut dan Cirebon. Para narapidana tersebut nantinya akan memasuki masa karantina dan program pengenalan lingkungan di lapas yang baru. Dengan menggunakan 2 unit armada bus, sedikitnya 50 orang narapidana asal Banjai berhasil dipindahkan ke lapas kelas 2B Garut, Jawa Barat Rabu lalu. Setibanya di lapas, para narapidana ini langsung digiring masuk dengan pengawalan ketat personel Brimob Polda Jabar dan petugas lapas. Di antara puluhan orang napi ini, 1 orang diantaranya terdapat napi warga negara asing. Para napi yang baru dipindahkan ini selanjutnya akan memasuki masa karantina selama 10 hari sebelum berbaur dengan napi lainnya. Status para napi ini bukan napi titipan, melainkan permanen menjadi warga binaan lapas Garut. Dengan bertambahnya 55 orang napi, maka total penghuni lapas Garut mencapai 511 orang narapidana. Ini permanen, ini tidak akan dipindahkan lagi. Tidak dipindahkan, kecuali kalau yang kita bina, tadi Bapak bilang, tidak bisa berhasil, berarti kita geser ke tempat yang bisa menyesuaikan dirinya. Kalau sementara ini kawan-kawan yang dari Bandung dan lain-lain pada enjoy. Puluhan napi narkotika Banjai lainnya juga dipindahkan ke lapas Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan aparat kepolisian dan Brimob melakukan penjagaan ketat selama proses pemindahan para napi. Bahkan, sebagai langkah antisipasi, setiap 5 orang napi diikat dengan menggunakan rantai besi dan diminta untuk berjongkok saat memasuki lapas. Kalapas kelas 1 Kesambi Cirebon, Taufikur Rahman mengatakan kapasitas di lapas Kesambi sebenarnya telah over kapasitas. Dengan adanya tambahan 55 napi, kapasitas lapas menjadi semakin penuh. Selama 3 bulan ke depan, para napi pindahan ini akan mengikuti program pengenalan lingkungan dan tidak akan ada perbedaan perlakuan bagi mereka. Tim Liputan, Metro TV. Selain di lapas Banjai, pemindahan narapidana juga dilakukan di lapas Kerobokan Bali yang pernah dilanda kerusuhan. 63 narapidana lapas Kerobokan Bali yang pernah terlibat kerusuhan beberapa waktu lalu dipindahkan ke lapas Pemuda Kota Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 63 narapidana asal lapas Kerobokan Bali yang dipindahkan tiba di lapas Pemuda Kota Madiun, Jawa Timur setelah melalui perjalanan darat Rabu lalu. Diangkut menggunakan 3 bus tahanan, pemindahan para narapidana pelaku kerusuhan lapas Kerobokan dikawal ketat oleh petugas Kemenkumham dan personil Brimob Polda Bali dan Jawa Timur. Pengamanan kedatangan napi Kerobokan ini dikerahkan lebih dari 100 personil ditambah pasukan Brimob. Ini melibatkan 175 personil gabungan dari berbagai unsur lalu lintas, Sabara, Dalmas, kemudian imigrasi dan ditambah perkuatan kami dari TNC Brimob Madiun sebanyak 30 personil ditambah dengan 10 personil dari Remas atau Tim Ranmor demikian. Pengamanan para napi pindahan akan tetap dilakukan hingga untuk beberapa waktu. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak keamanan terus melakukan pengawasan secara ketat. Sejak awal kedatangan, para napi mendapatkan perlakuan layaknya tahanan dengan tangan dalam keadaan diborgol. Selanjutnya, mereka akan ditempatkan di blok yang berbeda. Dari Madiun, Jawa Timur, Iwan Hudi Atmoko, Metro TV. Kepolisian berhasil mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan yang akan dijadikan bahan penyelidikan petugas.
teror penembakan yang menyasar kepada sejumlah perempuan di Magelang, Jawa Tengah terus menyita perhatian aparat keamanan setempat. Hingga hari ini, data di kepolisian sudah mencapai 13 korban menjadi sasaran ulah oknum tidak bertanggung jawab yang diduga dilakukan dengan senapan angin semenjak awal bulan lalu. Dari penyelidikan, kepolisian mulai menemui titik terang untuk mengungkap siapa pelaku di balik penembakan misterius setelah para korban mengungkapkan ciri-ciri pelaku. Terkait pengejaran tersangka, setidaknya ada 2 tim yang telah diterjunkan ke lokasi kejadian, yaitu tim intelijen dan tim Direktorat Reserse Kriminal Umum. 2 tim dari Polda, dari Krimum maupun 1 tim dari intelijen mulai tanggal 23 kemarin dan terus berada di Magelang untuk backup Polres Kota Magelang. Dan hari ini tim Krimum juga saya perintahkan ke sana untuk mengevaluasi proses upaya pengungkapan pelaku daripada kasus yang dimaksud. Saat ini suasana tempat kejadian aksi teror penembakan misterius di Kompleks Jalan Pemuda Magelang, Jawa Tengah masih berjalan seperti biasa. Ayo, Mbak. Namun dibayangi trauma akibat aksi teror penembakan, sejumlah pertokoan lebih memilih untuk tutup lebih awal dibanding sebelumnya. Padahal sebelumnya kawasan pecinan ini selalu ramai oleh pengunjung dan pertokoan beraktivitas hingga pukul 9 malam. Takut ya Pak melintas di jalan Pemuda ini, Pak? Biasa aja. Biasa aja ya. Masalahnya kan cuma ngelukai doang kan. Jadi ya kayaknya Ya sebenarnya was-was Pak, takut, tapi setiap malam ada penjagaan dari Kapolres Magelang. Polisi diharapkan bertindak cepat guna mengungkap kasus teror penembakan di Magelang guna meredam kecemasan di masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang naik ke tangan harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Saya persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif. Ya. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu yang sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali ekspor kita. Yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat.
hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Joko Widodo mengumumkan paket ekonomi ke-12 di Istana Merdeka. Paket kebijakan ekonomi ke-12 ini fokus pada kemudahan izin mendirikan usaha kecil dan menengah. Pengumuman paket kebijakan ekonomi dilakukan usai Presiden memimpin rapat terbatas mengenai pagu indikatif 2017. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan fokus paket kebijakan ekonomi ke-12 ini pada kemudahan izin usaha kecil dan menengah. Darmin mencontohkan untuk pengurusan izin usaha menengah yang sebelumnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa di atas 3 tahun, saat ini hanya butuh waktu sekitar 4 bulan saja. Sementara itu, dalam rapat terbatas, Presiden membahas peningkatan pelayanan publik, terutama terkait pelayanan di imigrasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, juga BPKB yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tadi Bapak Presiden sudah membangun usaha UKM, tapi ya bukan usaha besar, itu dari awal sampai akhir itu puluhan. Bagaimana caranya memudahkannya, total hari yang harus digunakan untuk membuat suatu usaha menengah di Indonesia tadinya itu beberapa tahun, ya beberapa tahun. Ya, tentu ada yang bisa sekaligus dijalankan, bisa, sehingga nggak harus 3 tahun juga secara waktunya gitu. Nah, sekarang dia dipermudah menjadi 4 bulan lah. Pimpinan DPR RI akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Ketidakhadiran Menteri dalam rapat di Parlemen dinilai justru membuat kinerja Komisi 6 DPR menjadi tidak maksimal. Memang kami sudah rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II yang melarang mengundang Menteri BUMN dalam rapat-rapat yang digelar di Parlemen berdampak pada terganggunya koordinasi antara kementerian dengan DPR. Yang terbaru adalah rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Kementerian ESDM pada Senin siang. Rapat yang membahas sejumlah hal penting seperti kereta cepat dan kinerja BUMN yang semestinya harus dihadiri Menteri hanya diwakilkan oleh seorang deputi. Mestinya pimpinan itu tidak membiarkan kondisinya seperti ini. Tidak ada rapat dengan Menko BUMN. Coba bayangkan nanti kalau turun sudah draft APBNP perubahan. Kan tidak bisa itu dilakukan tanpa kehadiran seorang menteri. Atau nanti bisa diwakilkan oleh Menteri Menko-nya untuk bicara dengan Komisi 6. Ini kan kemudian menjadi tidak dalam hubungan kerja ini menjadi terganggu. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat di DPR. Langkah tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pansus Pelindo II. Mungkin tidak terlalu lama lagi juga surat yang intinya melarang Komisi 6 melaksanakan pengawasan dengan Menteri BUMN itu barangkali ini akan diselesaikan, tentunya dengan didahului dengan, karena waktu itu referensinya dari Pansus Pelindo II, sehingga kita ingin membicarakan lebih detail dengan Pansus Pelindo II. Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna pada Desember lalu menyatakan menyetujui rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo dalam rekomendasinya meminta Presiden memecat Menteri BUMN Rini Sumarno karena disebut melanggar konstitusi dan perundang-undangan dalam kasus Pelindo II.
Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon yang melarang mengundang Menteri Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Tim Liputan Metro TV. Pelabuhan Indonesia. Selama 3 bulan ke depan, para napi pindahan ini akan mengikuti program pengenalan lingkungan dan tidak akan ada perbedaan perlakuan bagi mereka. Tim Liputan Metro TV. Selain di Lapas Bancai, pemindahan narapidana juga dilakukan di Lapas Kerobokan Bali yang pernah dilanda kerusuhan. 63 narapidana Lapas Kerobokan Bali yang pernah terlibat kerusuhan beberapa waktu lalu dipindahkan ke Lapas Pemuda Kota Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 63 narapidana asal Lapas Kerobokan Bali yang dipindahkan tiba di Lapas Pemuda Kota Madiun, Jawa Timur setelah melalui perjalanan darat Rabu lalu. Diangkut menggunakan 3 bus tahanan, pemindahan para narapidana pelaku kerusuhan Lapas Kerobokan dikawal ketat oleh petugas Kemenkumham dan personil Brimopolda Bali dan Jawa Timur. Pengamanan kedatangan napi Kerobokan ini dikerahkan lebih dari 100 personil ditambah pasukan Brimob. Ini melibatkan 175 personil gabungan dari berbagai unsur lalu lintas, Sabara, Dalmas, dan ditambah perkuatan kami dari TNC Brimob Madiun sebanyak 30 personil ditambah dengan 10 personil dari Remas atau Tim Ranmor kemudian. Pengamanan para napi pindahan akan tetap dilakukan hingga untuk beberapa waktu. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak keamanan terus melakukan pengawasan secara ketat. Sejak awal kedatangan, para napi mendapatkan perlakuan layaknya tahanan dengan tangan dalam keadaan diborgol. Selanjutnya, mereka akan ditempatkan di blok yang berbeda. Dari Madiun, Jawa Timur, Iwan Hudi Atmoko, Metro TV. Kepolisian berhasil mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan yang akan dijadikan bahan penyelidikan petugas. Aksi teror penembakan yang menyasar kepada sejumlah perempuan di Magelang, Jawa Tengah terus menyita perhatian aparat keamanan setempat. Hingga hari ini, data di kepolisian sudah mencapai 13 korban menjadi sasaran ulah oknum tidak bertanggung jawab yang diduga dilakukan dengan senapan angin semenjak awal bulan lalu. Dari penyelidikan, kepolisian mulai menemui titik terang untuk mengungkap siapa pelaku di balik penembakan misterius setelah para korban mengungkapkan ciri-ciri pelaku. Terkait pengejaran tersangka, setidaknya ada 2 tim yang telah diterjunkan ke lokasi kejadian, yaitu tim intelijen dan tim Direktorat Reserse Kriminal Umum. 2 tim dari Polda, dari Krimum maupun 1 tim dari intelijen mulai tanggal 23 kemarin dan terus berada di Magelang untuk backup Polres Kota Magelang. Dan hari ini tim Krimum juga saya perintahkan ke sana untuk mengevaluasi proses upaya pengungkapan pelaku daripada kasus yang diambil. Saat ini suasana tempat kejadian aksi teror penembakan misterius di Kompleks Jalan Pemuda Magelang, Jawa Tengah masih berjalan seperti biasa. Ayo, Mbak. Namun dibayangi trauma akibat aksi teror penembakan, sejumlah pertokoan lebih memilih untuk tutup lebih awal dibanding sebelumnya. Padahal sebelumnya kawasan pecinan ini selalu ramai oleh pengunjung dan pertokoan beraktivitas hingga pukul 9 malam. Takut ya Pak melintas di jalan Pemuda ini Pak? Biasa aja. Biasa aja. Ya, masalahnya kan cuma lukai doang kan. Jadi ya kayaknya. Ya sebenarnya was-was Pak, takut, tapi setiap malam ada penjagaan dari Kapolres Magelang. Polisi diharapkan bertindak cepat guna mengungkap kasus teror penembakan di Magelang guna meredam kecemasan di masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang naik ke tangan harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio
maupun investasi langsung. Saya persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan tax amnesty membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju. Dana hasil kebijakan tax amnesty diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu yang sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali. Ekspor kita, yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartate mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Joko Widodo mengumumkan paket ekonomi ke-12 di Istana Merdeka. Paket kebijakan ekonomi ke-12 ini fokus pada kemudahan izin mendirikan usaha kecil dan menengah. Pengumuman paket kebijakan ekonomi dilakukan usai Presiden memimpin rapat terbatas mengenai pagu indikatif 2017. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan fokus paket kebijakan ekonomi ke-12 ini pada kemudahan izin usaha kecil dan menengah. Darmin mencontohkan untuk pengurusan izin usaha menengah yang sebelumnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa di atas 3 tahun, saat ini hanya butuh waktu sekitar 4 bulan saja. Sementara itu, dalam rapat terbatas, Presiden membahas peningkatan pelayanan publik, terutama terkait pelayanan di imigrasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, juga BPKB yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tadi Bapak Presiden sudah membangun usaha UKM, tapi ya bukan usaha besar, itu dari awal sampai akhir itu puluhan. Bagaimana caranya memudahkannya, total hari yang harus digunakan untuk membuat suatu usaha menengah di Indonesia, tadinya itu beberapa tahun. Kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau, lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lakukan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu langkah kepada Politisi P3 Abraham Lunggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat, membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyerahkan
dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penjaringan Partai Demokrat yang tadi barusan mengatakan adalah 3 orang teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. M. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, M. Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini M. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Selain M. Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Ada 2 perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum Jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi. Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, 3 mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. 3 mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Velfire bernomor polisi T1978 dan 2 buah mobil Rubicon bernomor polisi D50KR dan B1100SJM. Penyitaan 3 mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, 2 jaksa di Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Kita beralih ke informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan kasasi terkait kekalahannya dalam perkara di PT UN melawan warga Bidara Cina. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan sedang menyelidiki kesalahan yang menyebabkan kekalahan Pemprov di PT UN. Meski kalah, Ahok mengaku puas dengan kinerja Biro Hukum Pemprov DKI. Ahok juga membantah jika Pemprov DKI Jakarta disebut kurang sosialisasi sebelum penertiban. Menurutnya tidak mungkin ada gugatan jika Pemprov tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pada 25 April lalu, PT UN memenangkan gugatan warga Bidara Cina terkait dengan penetapan lokasi proyek sodetan Kali Ciliwung. Kita ada pendekatan kok, kamu lihat ini aja logikanya. Hampir semua penertiban mengatakan tidak ada sosialisasi. Dari zaman waduk fluid. Lucunya, arti sosialisasinya supaya kamu tahu akan ada penertiban. Ya kan, kamu dengar tanah negara. Kamu mengaku nggak tahu. Kira-kira gitu laporannya, lapor ke HAM, macam-macam. Yang pertanyaan saya, kamu tidak tahu kok bisa lapor ke HAM? Kamu kan merasa tidak ada sosialisasi dari saya. Tapi kok tidak ada sosialisasi dari saya, kok kamu bisa lapor ke HAM bahwa kamu mau ditertibkan. Terus kamu pakai pengacara. Aku jadi bingung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan presiden baru untuk reklamasi. Ya, menurut Ahok,
Peraturan Presiden tersebut nantinya akan menyesuaikan undang-undang yang ada terkait pemberian izin reklamasi. Ahok menegaskan peraturan Presiden reklamasi yang segera dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan Perpres yang baru untuk menyempurnakan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta. Peraturan Presiden ini akan mengatur mengenai wilayah kerja pelabuhan dan lokasi strategis nasional di Teluk Jakarta. Selama ini pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta mengacu pada Perpres yang lama, namun kemudian muncul benturan dengan ketentuan-ketentuan yang terbit setelah itu. Polemik terus berkembang hingga proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Pasti keluarkan Perpres untuk menyesuaikan undang-undang yang baru keluar. Karena kan ada kelautan, ada pesisir, macam-macam kan. Jadi beliau akan keluarkan, termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah, jadi biar dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang... Abraham Lunggana atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang memadai dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat, ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nebuannya bahwa NDK yang ada. Beliau kita sebagaimana ketahui sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon. Nah, kalah atas gugatan warga Bidara Cina di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan gugatan warga Bidara Cina telah menghambat proyek sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur menjadi terhambat. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta telah mengabulkan gugatan warga Bidara Cina atas penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum menerima salinan putusan dari PT UN Jakarta. Pemprov nantinya akan mempelajari apa penyebab kekalahan Pemprov DKI dan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui dengan adanya gugatan dari warga Bidara Cina, proyek sodetan Ciliwung menjadi terhambat. Nggak tahu, tapi kita sudah minta tim hukum untuk pelajari kasasinya, apa putusannya seperti apa, akan siapkan kasasi gitu aja. Karena ini proyek kan bukan proyek saya, ini proyeknya pemerintah pusat sebetulnya. Dan itu pun dia juga tidak memiliki tanah di situ sebetulnya. Ini hanya mungkin, saya nggak tahu apakah karena mereka dianggap kurang sosialisasi atau apa, kita akan melakukan yang betul tahapannya. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta mengaku telah melakukan sosialisasi kepada warga tentang perubahan luas lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung, walaupun hanya melalui website. Sementara proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur akan tetap dilakukan hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Masih tetap lanjut, kan ini belum ada putusan inkrah, masih tetap berjalan, kecuali memang udah inkrah, ya udah ada putusan hukum yang kekuatan hukum tetap bahwa itu harus dibatalkan. Nah, ya kita nanti lihat terakhirnya gitu seperti apa. Sebelumnya, warga Bidara Cina mengajukan gugatan ke PT UN terhadap SK Gubernur nomor 2779 tahun 2015 tentang penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah tanpa pemberitahuan warga.
Majelis Hakim PTUN akhirnya memenangkan warga Bidara Cina karena SK yang dikeluarkan Ahok dinilai melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Dari Jakarta, Bremana Tenaya, Eva Roswita, Metro TV. Puluhan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjai sudah dipindahkan di sejumlah lapas yang ada di Jawa Barat, di antaranya di Garut dan Cirebon. Para narapidana tersebut nantinya akan memasuki masa karantina dan program pengenalan lingkungan di lapas yang baru. Dengan menggunakan 2 unit armada bus, sedikitnya 50 orang narapidana asal Banjai berhasil dipindahkan ke lapas kelas 2B Garut, Jawa Barat Rabu lalu. Setibanya di lapas, para narapidana ini langsung digiring masuk dengan pengawalan ketat personel Brimob Polda Jabar dan petugas lapas. Di antara puluhan orang napi ini, 1 orang di antaranya terdapat napi warga negara asing. Para napi yang baru dipindahkan ini selanjutnya akan memasuki masa karantina selama 10 hari sebelum berbaur dengan napi lainnya. Status para napi ini bukan napi titipan, melainkan permanen menjadi warga binaan lapas Garut. Dengan bertambahnya 55 orang napi, maka total penghuni lapas Garut mencapai 511 orang narapidana. Ini permanen, ini pun tidak dipindahkan, kecuali kalau yang kita bina, tadi Bapak bilang, tidak bisa berhasil, berarti kita geser ke tempat yang bisa menyesuaikan dirinya. Kalau sementara ini kawan-kawan yang dari Bandung dan lain-lain pada enjoy. Puluhan napi narkotika Banjai lainnya juga dipindahkan ke lapas Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan aparat kepolisian dan Brimob melakukan penjagaan ketat selama proses pemindahan para napi. Bahkan, sebagai langkah antisipasi, setiap 5 orang napi diikat dengan menggunakan rantai besi dan diminta untuk berjongkok saat memasuki lapas. Kalapas kelas 1 Kesambi Cirebon, Taufikur Rahman mengatakan kapasitas di lapas Kesambi sebenarnya telah over kapasitas. Dengan adanya tambahan 55 napi, kapasitas lapas menjadi semakin penuh.